jiwa manusia itu betapa tamak. Padahal sarana-sarana atau sebab-sebabnya itu begitu lemah. Pada akhirnya jiwa akan hancur antara keputusasaan dan ketamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita belajar. Ini ada cerita. Cerita ini bisa teman-teman lihat di kitab judulnya Al-Misk wal Ambar fi Khutobil Mimbar. Ini yang nulis Syekh Aid Al-Qarni. Jadi ini kisah Harun Ar-Rasyid dengan seorang laki-laki. Ini kalau bahasa saya, ini laki-laki dari pedalaman yang menurut saya ini sok pinter. Mendatangi Harun Al-Rasyid, dia sok bijaksana, ingin memberi nasihat pada khalifah. Jadi satu ketika seorang laki-laki datang pada Harun Al-Rasyid, terus dia menghadap dan dia bilang, "Wahai Harun Al-Rasyid, aku punya satu perkataan yang sangat keras dan kasar tentang engkau, maka dengarkanlah." Nah, ini gayanya orang yang mau mengkritik, kemudian wanti-wanti dulu. Ini biar engkau sadar, saya tak pakai kalimat yang kasar. Kalau enggak gitu engkau enggak sadar, saya akan pakai kalimat yang keras. Nah, mendengar orang ini bicara seperti itu, Harun Al-Rasyid kemudian jawab, "Demi Allah, aku tidak bersedia mendengarnya. Demi Allah, aku tidak bersedia mendengarnya. Demi Allah, aku tidak akan bersedia mendengarnya." Sampai 3 kali. Nah, laki-laki pedalaman itu terus melongo heran. Kok khalifah menolak? Padahal masyhur sekali khalifah ini mau mendengarkan pendapat, suara, nasihat dari siapa saja. Tapi kok sekarang menolak? Nah, Khalifah Harun Al-Rasyid kemudian bicara lagi. "Mengapa aku menolak? Karena Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dariku." Yang lebih baik darimu itu maksudnya Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk dariku itu Fir'aun. Jadi ini nama lainnya, aku itu tidak lebih buruk dari Fir'aun, sementara engkau tidak lebih baik dari Nabi Musa. Hubungannya apa? Kemudian Khalifah Harun Al-Rasyid, ini loh ada surat Toha ayat 44. Allah memerintahkan Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, tapi tidak dengan keras dan kasar dan tidak sopan. Jadi surat Toha ayat 44 itu kan bunyinya faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi kata Khalifah Harun Al-Rasyid, "Tidak masalah sih engkau mengingatkan aku, tapi aku tidak mau kalau itu kasar, keras, tidak punya sopan santun. Aku tidak akan mau mendengarnya. Karena Allah mengutus Nabi Musa yang lebih baik darimu kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada aku. Aku kan tidak sejelek Fir'aun. Engkau juga tidak sebaik Nabi Musa. Itu pun Allah menyuruh untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar. Qaulan layyina, jadi kata-kata yang lembut kepada Fir'aun loh ini. Nah, jadi ini secara tidak langsung Khalifah Harun Al-Rasyid mengingatkan, iya menasehati oke, mengkritik juga oke, tapi qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut.
Jangan dengan kata-kata yang keras atau kasar. Nah ini kemudian Khalifah menyitir surat Toha ayat 44. Baik, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya. Sekarang kita itu kan zamannya media sosial, yang kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar, mengingatkan orang lain dan lain sebagainya. Semoga kita tidak keluar dari prinsip-prinsip qaulan layyinan tadi, kata-kata yang lemah lembut. Dulu pernah kita bahas ya tentang etika komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang itu harus menggunakan qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, termasuk qaulan layyinan ini. Baik, jadi ini pelajaran langsung dari Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau kan juga sudah menimba ilmu dari mana-mana. Selanjutnya kita ambil pelajaran lagi dari Khalifah Harun al-Rasyid tentang karakter guru dan murid. Jadi ini satu ketika Khalifah Harun al-Rasyid memberi pesan kepada salah seorang guru bagi putra beliau, yaitu Al-Amin, namanya Syekh Ahmar. Beliau memberi pesan kepada Syekh Ahmar begini. Kata Khalifah Harun al-Rasyid, "Wahai Ahmar, saat ini Amirul Mukminin telah memasrahkan kepadamu buah hatinya. Maka bukalah kedua tanganmu untuk menyambutnya, dan dia wajib menaatimu. Posisikanlah dirimu sebagaimana engkau telah dipercaya oleh Amirul Mukminin. Ajarkanlah padanya cara membaca Al-Quran, kenalkan padanya hadis Nabi Muhammad SAW, bacakan padanya tentang syair-syair, kenalkan padanya tuntunan sunnah Rasul, serta ajarkan padanya keterampilan retorika." Jadi di bagian pertama ini Khalifah Harun berpesan, yang pertama, tolong mengajarlah dengan sepenuh hati. Bukalah dua tanganmu untuk menyambut mereka. Mereka pun wajib menaatimu. Jadi ini penting ya dalam pembelajaran itu. Seorang guru secara sepenuh hati mengajar murid-muridnya, memang nawaitunya untuk mencetak generasi unggulan demi masa depan umat, demi masa depan bangsa, masa depan negara. Sebaliknya seorang murid nawaitunya adalah mengikuti, menaati apapun yang disampaikan oleh gurunya. Jadi gerbangnya ilmu itu nanti ini. Jadi keseriusan, totalitas, keterbukaan seorang guru plus kepatuhan, ketaatan seorang murid. Kemudian yang kedua, materi. Jadi di situ disebut materi, ajarkanlah yang penting-penting. Al-Quran, hadis, sunnah Rasul, sastra, syair, termasuk keterampilan berretorika. Jadi selain niat di depan, perlu juga materi yang manfaat, yang cocok, yang sesuai. Kenapa butuh retorika? Ya karena Al-Amin ini calon khalifah. Dia harus pinter berkomunikasi, pinter menyampaikan sesuatu yang menyentuh hati orang. Kalau tentang Al-Quran dan hadis kan jelas, ini dalam konteks komitmen keagamaannya. Jangan lupa juga sastra, syair-syair. Jadi di atas tadi kita jelaskan bagaimana pentingnya ranah sastra dalam kehidupan estetik, kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi yang bagian pertama ini nasihatnya Khalifah Harun al-Rasyid ada 3. Yang pertama, niatlah sungguh-sungguh, dan yang murid niatlah patuh dan taat. Kemudian cari materi-materi yang manfaat, maslahat, sesuai dengan kebutuhan.
Terus nasihat selanjutnya, tuntunlah ia agar tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Tuntunlah ia untuk menghormati keluarga besar Bani Hashim jika mereka sedang datang ke istana. Serta ajarilah ia untuk menghormati pasukan tentara kerajaan. Nah, ini ada beberapa nasihat lagi. Yang pertama, ajari anakku agar tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Jadi, ini penting ya, ini semacam kecerdasan emosional. Jadi tahu kapan tertawa, kapan tidak. Tahu nilai penting bahwa dia harus tertawa atau dia lebih baik diam saja. Banyak orang yang tidak tahu kapan harus tertawa, atau banyak orang yang tertawa terus, tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, tuntunlah anakku ini agar dia tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Jadi ya kalau memang saatnya tertawa, tertawa saja. Tapi kalau memang tidak waktunya bergurau, bersenda-gurau, tertawa-tawa, ya jangan dilakukan itu. Nah, ini kalau bahasa saya, ajarilah anakku punya kecerdasan emosional yang baik. Termasuk menghargai yang lebih tua dan juga menghargai yang lebih muda dan lebih rendah posisinya. Menghormati Bani Hashim itu kan menghargai para leluhur yang lebih tua, kakek nenek. Menghargai pasukan tentara itu kan yang statusnya lebih rendah, tapi kita memerlukan mereka untuk bekerja sama. Nah, ini pesan di bagian kedua, ini pesan untuk, kalau bahasa hari ini mungkin mendidik karakternya. Nah, kemudian yang bagian ketiga, strategi pembelajarannya. Kata pesan Harun al-Rasyid, janganlah engkau lengah sedikit pun dalam mendidiknya. Jangan menggunakan kekerasan, karena itu akan mematikan hati dan perasaannya. Tetapi di sisi lain, janganlah engkau terlalu permisif, sehingga dia merasa nyaman membuang-buang waktu. Jika engkau ingin meluruskannya atas dasar suatu perkara, dekatilah ia dengan lemah lembut. Jika cara ini tidak diindahkan olehnya, maka kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang keras. Jadi, yang terakhir ini strategi pembelajarannya. Yang pertama, jangan lengah. Jadi para guru tolong fokusnya dikuati terus. Karena ini ngomong anak-anak itu seringkali mereka lepas kontrol, lepas kendali, ingin suka-suka, senang-senangnya mereka. Ini kalau kita lengah itu mungkin fase-fase penting dalam hidup mereka terlewati dengan tidak berguna. Jadi jangan lengah, yuk fokus. Kemudian jangan menggunakan kekerasan. Karena terlalu sering menggunakan kekerasan itu mungkin membuat murid-murid, siswa-siswa kita resisten. Jadi dia hatinya mati dan perasaannya juga mati. Dia tidak menikmati. Gairah berilmu, passion keilmuannya tidak akan hidup. Jadi jangan menggunakan kekerasan. Tetapi juga jangan terlalu permisif. Jadi apa-apa boleh, salah juga didiamkan saja. Dimaafkan terus-menerus. Lama-lama dia akan kebal dari kesalahan, tidak punya rasa bersalah. Dia akan melakukan banyak kesalahan, membuang-buang waktu saja. Jadi jangan terlalu permisif, tapi juga jangan terlalu keras. Pinter-pinter seorang guru mengatur ritme berhubungan dengan muridnya. Nah, jika engkau ingin meluruskan satu perkara, saran khalifah, dekatilah ia dengan lemah lembut. Jadi peringatan pertama kepada murid atau siswa yang salah dan keliru itu ya diingatkan dengan lemah lembut. Ditunjukkan di mana salahnya, diarahkan bagaimana dia memperbaikinya. Jadi
serangan pertama itu yang lemah lembut. Baru kalau memang dia tidak mengindahkan, tidak peduli dengan peringatan itu, kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang lebih keras. Mungkin suara kita agak ditinggikan, mungkin dicubit kecil, dijewer kecil, sampai dia sadar bahwa itu salah, itu keliru dan harus diperbaiki. Jadi ini pesan Khalifah Harun al-Rasyid tentang karakter seorang guru dalam mengajar. Ya tentu saja ini nanti hubungannya dengan muridnya. Jadi tadi yang di atas dijelaskan bagaimana niatnya, bagaimana pilihan-pilihan materi yang harusnya dipilih dan disampaikan, dicari yang penting, manfaat, maslahat, barokah. Kemudian karakter yang harus dihidupkan dalam diri murid-muridnya. Kemudian bagaimana agar kita punya strategi pendekatan yang tepat dalam mengajar. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu permisif. Nah, ini pesan-pesan Khalifah Harun al-Rasyid kepada Syekh Ahmad, gurunya Muhammad al-Amin, yang nanti menggantikan Khalifah Harun al-Rasyid. Ada juga riwayat tentang pesan Harun al-Rasyid kepada guru putra mahkota yang lain, yaitu Al-Ma'mun. Jadi ini ada pesan pendek kepada salah seorang gurunya, Al-Ma'mun, yaitu jangan biarkan dia bosan atau kelelahan, jangan memudahkannya, dan jangan biarkan dirinya bermalas-malasan. Ini penting ya, 3 aspek ini untuk para pembelajar, termasuk teman-teman yang ngaji filsafat. Lawan kita yang paling besar itu adalah kebosanan atau kelelahan, kemudian mental males-malesan, dan mencari kemudahan saja. Pesan Khalifah Harun al-Rasyid ini mengingatkan agar para guru waspada terhadap hal-hal ini. Jangan biarkan kalau murid kita mengalami gejala ini. Jadi kelihatan bosan dengan pelajaran, atau ingin nyari enaknya saja, mudahnya saja. Kalau diberi tugas ini nawar, diberi tugas itu nawar. Ya kalau tugasnya tidak berat, ya kualitas dirinya tidak tertempa dengan serius. Dan males-malesan. Males-malesan itu ya ingin rebahan terus. Maunya ndak ada tugas saja, maunya santai-santai saja, enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Nah, ini akan jadi masalah nanti saat dia besar. Jadi mental pembosan, nyari enaknya saja, males melakukan sesuatu. Maka sangat dipesankan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, jangan biarkan dia bosan atau kelelahan, jangan memudahkannya, dan jangan biarkan dirinya bermalas-malasan. Oke, jadi ini pesan-pesan. Jadi penting juga sebagai wawasan kita yang sumbernya langsung dari Khalifah Harun al-Rasyid. Ada kalimat dari Khalifah seperti ini, mungkin menarik untuk kita renungi maknanya. Kata beliau begini, an-nafsu tatma'u wal asbabu ajizatun, wan nafsu tahlaku bainal ya'si wat toma'i. Jiwa manusia itu betapa tamak, padahal sarana-sarana atau sebab-sebabnya itu begitu lemah. Wan nafsu tahallaku bainal ya'si wat toma'i. Pada akhirnya jiwa akan hancur antara keputusasaan dan ketamaan. Jadi ini mungkin hasil renungan beliau. Jiwa itu kan, diri kita itu kan selalu menuntut macam-macam. Ingin ini, ingin itu, yang tidak ada berhentinya.
Satu keinginan terpenuhi, berkembang jadi keinginan yang lain. Terpenuhi, nambah lagi keinginan apa. Manusia itu tidak pernah kenal berhenti. Sudah. Yang kaya itu masih ingin nambah kekayaannya. Yang punya jabatan ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi. Nah, itu nafas. Dia selalu tamak. Selalu berharap menginginkan yang lebih lagi, lebih lagi. Itu kalau sindirannya Al-Quran kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang lupa, padahal al-asbabu ajizatun. Sebab-sebab, sarana-sarana, daya kita yang jadi wasilah terpenuhinya keinginan kita, itu ajizah. Ajizah itu lemah. Kita manusia ini kan tidak tanpa batas kekuatan dan daya kita. Wal asbabu ajizatun. Kita ini lemah. Orang sering tidak sadar batas kekuatannya, dia hanya memanjakan keinginan dan ketamaannya. Pada akhirnya, jiwa manusia itu hancur. Kalau tidak karena keputusasaan, bisa jadi juga karena ketamaan. Keputusasaan itu berarti ada keinginan yang tidak terpenuhi sehingga dia kecewa luar biasa, patah hatinya, runtuh dunianya, itu ya'as. Nah, kalau situasinya seperti ini, ya jiwa hancur. Atau berhasil terus. Yang diinginkan sukses, yang diinginkan sukses. Lama-lama justru jiwa kita hancur karena apa? Ketamaan ini. Karena kita tidak kenal berhenti. Sehingga kesuksesan-kesuksesan kita yang menyusul terus-menerus pada akhirnya juga menghancurkan jiwa kita. Orang yang diburu-buru ketamaan itu kan orang yang tidak sempat menikmati hidupnya. Jadi dari target ke target, dari sasaran ke sasaran terus, tidak ada berhentinya sampai jiwanya hancur. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid menasehati kita hati-hati dengan ketamaan. Ketamaan itu sukses atau tidak sukses akan menghancurkan jiwa kita. Kalau dia sukses, yo kita akan hancur karena ketamaan itu. Kalau tidak sukses, kita akan hancur karena keputusasaan. Gara-gara keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, ini menarik. Nasihat dari Khalifah Harun al-Rasyid. Ada pula satu kalimat yang masyhur sekali dari beliau. Man syawara kathura sawabuhu. Barang siapa yang bermusyawarah, maka dia akan lebih banyak shawabnya, lebih banyak benarnya, tepatnya. Ini kesadaran sosial sekaligus kesadaran individual. Kesadaran individual itu berarti kesadaran bahwa kita itu lemah. Dalam banyak hal kita perlu dukungan orang, kita perlu bantuan orang untuk menemukan kebenaran. Dia juga kebijaksanaan secara sosial. Kita itu hidup bareng-bareng orang lain. Yang baik menurut kita itu kadang tidak cocok, tidak sesuai untuk orang lain. Sehingga satu-satunya jalan untuk tidak menyakiti, tidak berkonflik dengan orang lain, ya kita memperbanyak musyawarah. Nah, kalau kita banyak musyawarah, nanti lebih banyak tepatnya keputusan-keputusan kita. Banyak masalah kita hari ini yang mungkin bisa selesai kalau kita saling terbuka, duduk bersama, mencari solusi bersama. Daripada kukuh ngeyel dengan kebenaran-kebenaran individual kita. Dengan proyeksi-proyeksi kita tentang kebenaran. Maka man syawaro kasuro sawabuhu. Dan yang terakhir ini saya bawa juga satu kalimat dari Khalifah Harun al-Rasyid. Kata beliau begini, aku tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak aku rencanakan. Sebagaimana aku tidak akan menyesal
atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha yang maksimal. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid di kata mutiara ini mengajarkan kita yang pertama, hidup ini jangan asal-asalan. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya tujuan. Mari kita rancang sebaik mungkin dan kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau sudah kita usahakan semaksimal mungkin, kok gagal, ya ndak apa-apa. Kita tidak akan menyesal karena sudah sepenuh daya, ya memang itu batas kemampuanku. Jadi aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha yang maksimal. Tapi meskipun berhasil, tapi itu bukan karena usaha kita, bukan karena rencana dan rancangan kita. Kata Khalifah, aku tidak akan bangga sama sekali. Jadi tidak pantas kita bangga. Karena mungkin itu hanya kebetulan. Atau jangan-jangan itu ilusi kita sendiri. Ketertipuan kita dan lain sebagainya. Jadi porsinya manusia itu hanyalah berencana dan mengusahakan semaksimal mungkin. Dari situ nanti kita bisa berbangga kalau kita berhasil dan tidak akan menyesal seandainya gagal. Jadi ini penting nanti untuk kita renungi ya dalam hidup kita ini. Jadi pesan utama dari kalimat terakhir ini adalah menyarankan kita untuk tidak hidup asal-asalan, untuk tidak hidup sesuka-suka kita. Mari kita rancang dan kita jalankan sepenuh kemampuan kita. Mari kita hidup setiap hari dengan versi terbaik diri kita. Pak, ini adalah sholat yang paling baik yang bisa saya lakukan. Ini adalah karya yang paling baik yang bisa saya buat. Kalau sudah melakukan ini, insya Allah kita tidak akan menyesal lagi. Seandainya gagal pun, kita tetap puas dengan kesadaran bahwa memang seperti itulah batas kemampuan dan kuasaku. Baik, teman-teman, saya kira itu ya pengenalan kita, sedikit penjelajahan kita terhadap hidup seorang khalifah yang masyhur sekali di era puncak keemasan Islam. Tentu saja yang saya uraikan malam hari ini hanya memframe satu bagian, satu babak dari kehidupan Khalifah Harun al-Rasyid, bagian kecintaannya pada ilmu dan seputar itu. Jadi tidak masuk ke mana-mana. Dan nanti Khalifah Harun al-Rasyid ini meninggal tahun 193 Hijriah. Dan beliau ini meninggal masih di usia sangat muda. Bahkan lebih muda dari saya. Beliau meninggal usia 44 tahun. Jadi sebelum beliau meninggal itu beliau sedang berangkat ke Khurasan untuk menumpas pemberontakan. Jadi ada pemberontakan dari Rafiq bin Lais. Beliau ini sedang ingin merdeka sendiri. Jadi ingin separatisme kalau bahasa kita hari ini. Dan Khalifah dalam perjalanan untuk menumpas pemberontakan itu, tapi di tengah jalan beliau sakit dan terpaksa berhenti di daerah Tus. Nanti kepemimpinan untuk menumpas pemberontakan dipasrahkan kepada Al-Ma'mun, dan tidak lama setelah itu Khalifah menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia yang relatif muda. Dan ini kehilangan besar bagi dunia Islam. Bahkan ada kalimat yang dikenal dari Fudail bin Iyad tadi, sufi yang sangat ditakzimi oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Ketika meninggalnya Khalifah, Fudail ini berkata begini, tidak ada seorang pun kematiannya yang lebih aku tangisi dibandingkan kematian Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Bahkan kalau boleh, silahkan Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya. Nah, ini murid-murid
Fudail ini mendengar kata-kata gurunya itu sebenarnya setengahnya nganggap, alah guru ini agak lebay. Iyalah beliau orang baik, tapi ya tidak segitunya lah. Tapi kemudian belakangan murid-muridnya sadar mengapa gurunya mengagungkan, menyesali begitu rupa meninggalnya Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Karena setelah itu muncul fitnah besar. Jadi ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun itu kan terjadi fitnah tentang pemahaman kelompok Mu'tazilah tentang khalqul Quran yang membuat para ulama banyak yang disiksa dan dieksekusi. Saat itu murid-murid Fudail bin Iyad sadar, berarti memang benar guru tadi, benar Syekh Fudail tadi. Eman-eman sekali meninggalnya Khalifah Harun al-Rasyid ini. Karena setelah itu muncul banyak fitnah-fitnah. Ini mungkin salah satu karomahnya seorang wali, karena beliau bisa mengetahui berita-berita dari masa depan. Sehingga beliau sampai bilang, kalau boleh jatah umurku biar diambil, diberikan kepada beliau, Khalifah Harun al-Rasyid.